Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semoga dalam rahmat dan ridho Allah. Izin sedikit memberikan perspektif tentang bagaimana berita yang viral hari ini terkait wayang kulit yang merupakan salah satu produk budaya di Jawa dibenturkan dengan agama. Ini adalah respon dari perkataan seorang ustadz juga yang dipotong ya, kemudian secara reaktif dan ekstrim kemudian direspon oleh kelompok yang tidak setuju dan akhirnya membuat satu pertunjukan pewayangan yang menurut saya itu sangat tidak elok ya, apalagi di sebuah pesantren gitu ya. Akhirnya sesama saudara muslim kenapa harus berantem hanya karena perbedaan perspektif, dan itu bukan hal yang sangat fundamental dalam prinsip agama, bukan hal yang usul gitu, tapi menjadi viral dan mempengaruhi public opinion ya, yang membuat sebagian akhirnya pro dan kontra dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman, di dalam Islam itu budaya itu diadopsi, difasilitasi dengan ukuran al-urf. Kalau Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ulama kontemporer yang banyak mengeluarkan fatwa kontemporer tentunya untuk hukum-hukum atau perspektif atau fenomena peristiwa yang baru-baru ini terjadi ya. Nah, salah satunya adalah beliau dalam bukunya Thaqafatul Bainal Iftitah wal Inhilak. Beliau menyebutkan bahwa budaya itu di sini disebutnya adalah saqafah. Jadi Islam dengan harmonis ya, dengan indah mengadopsi dan memfasilitasi serta tetap ya membiarkan budaya-budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentunya. Seperti contoh kalau di dalam budaya Arab itu ada sebutan untuk penghormatan seorang ayah memiliki anak laki-laki pertama, itu misalkan anaknya bernama Qasim, Rasulullah ya. Disebutkan Rasulullah waktu itu adalah Abul Qasim. Nah, ini bukan produk wahyu, bukan syariat Islam, tapi dipakai kemudian digunakan oleh Rasulullah. Maka ini menjadi bagian dari budaya yang diakui atau bersesuaian dengan syariat Islam, dan itu boleh. Kemudian budaya yang lain dari dulu, setiap zaman manusia ya, peradaban manusia dari sejak zaman Nabi dan Rasul dahulu sampai hari ini, mungkin ada orang-orang yang punya karakter raja, punya karakter pemimpin yang kuat. Budaya dahulu para raja itu memiliki istri lebih dari satu, bahkan puluhan. Ada yang bahkan mungkin mencapai ratusan. Nah, Islam datang mengatur istri cukup 4 maksimal. Nah, mengatur budaya manusia yang sudah terjadi di masa lampau-lampau dengan syariat dan petunjuk wahyu dari Allah. Akhirnya dibatasilah namanya budaya poligami itu menjadi syariat poligami, diadopsi, dan itu cukup 4. Dan kalau itu pun dengan persyaratan yang sangat ketat. Dan kalau memang tidak bisa berlaku adil, ya satu saja. Itu akan lebih mendekatkan pada takwa. Nah, ini bagian dari penyesuaian budaya. Lalu ada lagi budaya di Mesir tentang menghanyutkan anak perempuan, gadis, agar sungai Nil itu mengalir. Kalau tidak begitu nanti akan paceklik dan lain sebagainya. Ternyata Amr bin As ketika itu menjadi gubernur kesulitan untuk kemudian langsung ya secara ingin menyetop ya budaya itu. Amr bin As mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Akhirnya Khalifah Umar bin Khattab membalas, "Wahai Amr, hanyutkan surat ini di Nil, di sungai Nil." Amr bin As penasaran apa isinya. Ketika dibaca, ternyata min Abdullah, kata Umar bin Khattab, dari hamba Allah untuk hamba Allah yang lain, yaitu sungai Nil. Wahai Nil, kata Umar,
Jika kamu mengalir karena Allah, maka mengalirlah. Tapi jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka tidak usah mengalir sampai hari kiamat. Akhirnya ketika itu setelah dihanyutkan, maka Nil mulai mengalir lebih deras lagi dan hingga kini tidak pernah berhenti. Nah, artinya dengan kekuatan keimanan dari seorang khalifah ya, Umar bin Khattab, bisa juga ya menghilangkan budaya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhirnya masyarakat menerima dan tidak perlu ya, adanya pengorbanan anak gadis. Pun juga di Jawa. Di Jawa juga pernah kejadian seperti itu, pengorbanan anak gadis untuk kesuburan musim yang baik dan lain sebagainya di satu masyarakat. Akhirnya Wali Songo dengan semua murid-muridnya ya, berusaha merubah itu dengan menggeser pengorbanan itu jadinya menjadi pengorbanan tidak lagi manusia atau anak gadis, tapi juga dirubah menjadi kerbau pelan-pelan. Dan mungkin sebagian masyarakat Jawa di pedalaman masih ada yang seperti ini, dan itu sebenarnya tugas kita karena dakwah belum selesai dan perlu dilanjutkan estafetnya. Artinya ketika karena budaya masyarakat itu adalah satu produk cipta rasa dan karsa dari satu masyarakat tertentu, bisa jadi dalam adat istiadat dan budaya itu kita bisa masuk sebagai pembawa risalah gitu ya, untuk kemudian mendapatkan mereka menjadi jalan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi salah satu contohnya wayang kulit ini yang sedang viral dibahas. Kalau teman-teman tahu, bapak saya seorang dalang, pernah bercerita juga dan dengan beberapa dalang yang memang berhaluan. Alhamdulillah ya, secara ilmu agama juga meskipun masih banyak belajar tapi adalah gitu. Itu menceritakan tentang bagaimana kisah Pandawa Lima. Pandawa Lima ini adalah kalau dalam dakwahnya Sunan Kalijogo ya, itu 5 bersaudara ini terdiri dari Yudhistira. Dia itu kalem, behind the scene, tidak suka tampak orang. Tapi kalau sudah diusik prinsipnya, maka dia akan marah sampai menggetarkan bumi dan nirwana. Apa yang menjadi korelasi dengan nilai-nilai Islam? Ternyata ini adalah karakter tauhid, akidah. Kalau diusik, maka kita harus menjaganya dengan kuat. Yudhistira juga seperti itu. Kalau sudah terusik, dia akan menjadi makhluk yang berbeda dengan karakter aslinya yang kalem atau yang behind the scene gitu, yang tidak mau nampak. Dia akan dengan keras atau dengan tegas tampak dan menggetarkan sampai nirwana dan menjadi makhluk yang namanya Puntadewa. Nah, yang kedua adalah Bima. Bima itu secara karakter dia tidak bisa bahasa selain bahasa yang dia pahami. Ya, dia kalau misalnya bisanya bahasa Jawa ngoko gitu ya, maka dia kalau mau berkomunikasi atau orang lain mau ngobrol sama Bima, kita harus paham bahasanya Bima. Nggak bisa pakai bahasa Inggris misalnya atau bahasa Jawa yang halus gitu. Itu karakter ini sama seperti syariat yang namanya sholat. Sholat tidak mungkin kita menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Maka kitalah yang harus menyesuaikan untuk bisa melafadzkan bacaan-bacaan dalam sholat dengan bahasa Arab. Yang ketiga Arjuna. Arjuna ini juga salah satu nama yang ayah saya sematkan kepada nama saya, Arjunadi. Arjuna ini memiliki karakter lembut, sabar, dengan penuh ketawaduan dan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Karakter dia unstoppable dan unbeatable. Seperti Khalid bin Walid, kalau dalam peperangan tidak pernah kalah. Itulah Arjuna. Nah, apa syariat yang sama seperti karakter Arjuna ini adalah puasa. Puasa itu mendidik hawa nafsu kita menjadi lembut, sabar, dan sebenarnya itu adalah kekuatan. Kekuatan yang sangat besar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah menjadi backup dari orang-orang yang bersabar. Bahkan dengan sabar itu mendapatkan ajruhu bighairil hisab gitu. Balasan yang tanpa batas. Itu adalah kekuatan unbeatable. Nah, itu adalah karakter asli dari Arjuna. Kemudian Nakula dan Sadewa. Nakula dan Sadewa ini adalah saudara kembar. Di dalam syariat, apa ibadah atau
amalan yang harus dilakukan dengan syarat. Ternyata adalah zakat dan haji sebagai rukun Islam. Zakat dan haji hanya dilakukan ketika mampu. Dan Nakula dan Sadeo ini adalah saudara kembar, sama-sama punya kemiripan atau kesamaan. Nah, zakat dan haji ini sama-sama memiliki syarat yang sama, yaitu jika mampu. Nah, ketika pertunjukan wayang ini kemudian diinternalisasi dalam satu paguyuban, perkumpulan dengan masyarakat itu, mereka senang sekali dengan pewayangan ini, sehingga pelan-pelan nilai itu ditanamkan oleh Sunan Kalijaga atau salah satu dari Wali Songo dan para dai-nya gitu. Sehingga dai berdakwah melalui adat ya yang sudah ada dan tumbuh dan hidup dalam masyarakat itu, dan bisa jadi itu adalah pintu masuk hidayah. Karena ketika itu juga teman-teman kalau di masyarakat Jawa lihat ya, ada namanya setiap masuk kampung itu namanya gapura. Gapura itu dari kata-kata gofuro. Gofuro itu pengampunan ya, pembersihan jiwa. Nah, ketika itu disampaikan kalau mau ikut wayang atau melihat pertunjukan wayang harus lewat nih gapura. Nanti membaca kalimat sada. Kalimat sada itu kalimat syahadat. Nah, itu adalah bagian trik ya, bagaimana kita itu dakwah bil hikmah wal mau'izatul hasanah gitu, dengan tidak langsung melakukan konfrontasi dengan budaya, justru melalui pintu budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam perlu dilestarikan dan nilai-nilainya diperdalam lagi, karena banyak sekali budaya-budaya yang kemudian menjadi pintu masuknya hidayah dari para masyarakat yang ada di situ. Bahkan di dalam budaya Minang ya, dan ini budaya Melayu juga ya kan, adat basandi syariat, syariat basandi kitabullah. Ini adalah kesadaran yang paling tinggi ya tentang konsepsi bagaimana agama dan budaya itu bisa hidup berdampingan tanpa harus dibenturkan secara langsung, bahkan secara ekstrim. Makanya kita yuk kembali lagi memaknai secara lebih bijaksana, menyikapinya juga secara lebih arif ya, bahwa dua hal yang hidup dalam masyarakat kita manusia ya produk budaya, kemudian dia manusia juga punya basis agama yang harus diyakini, sehingga kemudian hidupnya menjadi terbimbing, kemudian jalan hidupnya menjadi sesuai dengan maksud penciptaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga teman-teman kita semuanya bisa menyikapi fenomena ini atau peristiwa ini dengan makna yang sedalam-dalamnya, karena dari situlah kita bisa menjadi hamba Allah yang lebih bijaksana. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa saja berbeda pendapat, tapi kita bisa bersepakat dalam satu kesepakatan untuk menjadi pribadi yang rahmatan lil alamin, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.